legacy yang Anda tinggalkan ini kan banyak sekali ya Pak. Iya, iya. Warisan yang Anda tinggalkan banyak sekali. Iya. Dan semua itu Pak kelihatannya too good to be true gitu ya, terlampau perfect untuk menjadi kepala daerah. Ini yang kasihan ini kan bakal pengganti Anda nih. Iya, iya, iya. Nah, iya kan? Iya. Iya kalau diteruskan oleh orang yang oleh figur yang memang sepemahaman, sevisi Iya. soal pendidikan lah, soal inovasi dan segala macam. Ini gimana Pak Anda melihatnya PR bagi pemimpin masa depan setelah Pak Ridho? Meskipun itu masih berapa tahun lagi Pak ya? 2024 ya. 2024. Pak Ridho berakhirnya kapan? 2000? November 2023. Berarti masih ada Satu tahun. Satu tahun. Siapa yang mau Anda calonkan? Jadi begini Mbak Weni. Saya itu mungkin kelemahan saya atau kelebihan saya nggak tahu. Saya itu kalau mimpin itu fokus Mbak. Dan saya kalau mimpin, kepengen ada cerita nanti. Misal, insya Allah kan nanti 2023 saya habis. Mungkin saya banyak laporan kepada warga Prabu Muli. Kepada seluruh masyarakat Prabu Muli, saya kan habis jabatan. Terima kasih telah mempercayakan saya. Alhamdulillah ya, saya 2 periode menjadi wali kota. Rumah kumuh habis loh di Prabu Muli, sudah saya selesaikan di zaman saya. Alhamdulillah masjid semuanya tuntas ya. Nah, alhamdulillah gas kota semuanya sudah ya. Nah, alhamdulillah mereka sudah hisbat nikah semua ya. Nah, alhamdulillah mereka punya KTP KK semuanya. Saya pengen seperti itu. Bukan jadi wali kota habis. Jadi saya itu harus punya fokus, punya target-target gitu. Nggak mau misalnya rumah cuma setengah, masjid cuma setengah, gas kota cuma setengah. Jadi tidak ada laporan kepada masyarakat. Karena ingat, jabatan itu di samping kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, jabatan itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Itu menurut pikiran saya. Kemudian untuk ke depan kita lihat aja lah. Karena kenapa? Karena belum tahu kan ke depan ini siapapun. Yang penting carilah pemimpin yang benar-benar sayang dengan Prabu Muli. Nah itu harapan kita. Kayak ini kan banyak godaan Mbak. Banyak Contoh. Saya kan menolak tambang batu bara Mbak. Itu kan sumber uang Mbak. Sumber uang itu tergiur. Makanya banyak mungkin pemimpin ke depan mengatakan saya Pak Ridho itu bodoh. Kenapa bodoh? Itu kan sumber uang, tidak mau nambang. Tapi ingat saya bilang, kalau kita menambang, kita nanti suatu saat akan disumpah oleh anak cucu kita. Kenapa? Karena kita terlampau serakah di Prabu Muli ini. Kenapa? Minyak diambil, gas diambil, kayu ditebang, hanya tinggal batu bara. Biar untuk anak cucu kita tinggalkan batu bara dikelola oleh anak cucu kita. Itu yang menjadi pemikiran saya. Makanya saya berpesan, hati-hati kepada warga Prabu Muli, jangan tergiur dengan uang, pilih pemimpin yang benar-benar sayang dengan kota kita, yang ada rasa memiliki. Ini yang paling penting ditanamkan kepada calon-calon yang akan menjadi wali kota di Prabu Muli. Jadi wali kota mudah, Mbak. Tapi tanggung jawab sebagai wali kota itu yang berat. Bisa aja 5 tahun selesai, 5 tahun selesai. Tapi itu tadi yang sangat berat itu. Saya sampai saat ini kita lihat hasil survei dulu Mbak, siapa Mbak nanti yang paling yang paling utama, yang disukai oleh masyarakat Kota Prabu Muli. Udah punya nama ya pasti? Belum. Ya. Yang penting siapapun nanti, yang paling tidak ya mungkin itu tadi Mbak ya, kalau bisa ya sepertinya. Karena ada 13 program saya, dari 15 program saya, dari nerima tamu, melayat. Seperti masyarakat membutuhkan figur seperti itu Mbak. Figur seperti itu Mbak. Artinya apa yang saya lakukan, sepertinya itu disukai masyarakat. Bukan kata saya, kata 3 lembaga survei. Kata 3 lembaga survei. Ya. Pak, tapi kan sebenarnya pada era pandemi saat ini, sebenarnya menguji kepemimpinan setiap kepala daerah. Jadi katanya yang berhasil untuk mengatasi pandemi berarti kepala daerahnya sukses. Anda menilai diri sendiri seperti apa? Jadi begini ya, kalau saya barometer itu bukan hanya dari pandemi sih. Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Dan menurut Pak Menteri ini akan jadi endemi. Artinya kan kata Pak Menteri, saya baca di Instagram Menteri Kesehatan, ini akan 10 tahun mendatang tidak akan hilang COVID-nya. Kalau saya bukan barometer itu, karena itu kan masalah
COVID ini itu kan bukan prestasi maksud saya, Mbak. Itu bukan prestasi. Tapi kan ini masa paling sulit, Pak. Sulit hal dalam hal untuk program-program. Kenapa? Karena program itu banyak tidak berjalan karena ada pemotongan anggaran. Oh, Menurut saya di situ. terjemahannya seperti itu. Situ anggaran tidak ada, tapi kita bisa membangun, kita bisa mengatasi hal-hal yang sulit. Nah, sekarang contohkan pada masa pandemi Anda bisa membangun kota ini. Dapat flyover tadi. Contoh kayak Waktunya udah Prabu mau Muli habis nih. sekarang, Ya. Mbak Leni ya. Saya ingat pesan orang tua dulu. Nah, kita itu kalau bisa uang tidak punya, ngutang enggak, tapi kita bisa berhasil lah, Mbak. Nah, itu saya terapkan sebagai wali kota. Gimana caranya pemerintah kota Prabu Muli ini utang enggak punya, uang sedikit, tapi bisa membangun. Nah, tentunya kita berpikir kan, Pak, turun berapa? 1,2 dari 1,2 menjadi lebih kurang 800 miliar. menjadi 890 miliar ya. 800 ya. 90 miliar. Oke, sementara semula 1,2 T ya. Ya. Oke, lanjutkan, Pak. Jadi begitu, Mbak. Jadi makanya saya ini harus mau tak mau. Jadi kepala dinas punya target. Jadi mereka saya anggap sukses apabila mereka bisa melobi kegiatan atau anggaran pusat. Betul. Jangan mengandalkan APBD. Iya, kurang pasti. Bukan hanya kurang, APBD sudah pasti punya kita. Karena kalau kegiatan pusat itu kan diperebutkan oleh se-Indonesia. Misalnya kayak BLK. BLK itu kan cuma ada 5. Diperebutkan se-Indonesia. Dan Prabu Muli bisa. Prabu Muli dapat mewakili Sumatera Selatan. Gas kota diperebutkan se-Indonesia. Alhamdulillah terbanyak Prabu Muli. Kemudian misalnya penyapu jalan, itu yang dapat rumah 223 hanya Prabu Muli, satu-satunya di Indonesia yang dapat rumah. Nah, melobi ini yang PR. Misalnya juga bioplok. Itu di Sumsel hanya Prabu Muli terbanyak. Apa itu, Pak? Ini ternak ikan. Jadi ternak ikan yang menggunakan apa sejenis tangki itu kan kombinasi dengan sayuran. Yang kata Mbak saya pikir mau buat aplikasinya nanti. Iya. Ya. Jadi itu menurut saya itu. Jadi kalau Prabu Muli membangun banyak utang, banyak uang, ya anak Tika saja lah bisa. Nah, jadi nggak berpikir lagi uang ada, mudah membangun. Atau cari ngutang, ya semua orang bisa. Ini utang nggak ada, uang sedikit bisa membangun. Sehingga membuat kita berpikir bagaimana sih caranya. Nah itu. Nah contoh misalnya. Rumah kumuh banyak dulu, Mbak. Uang nggak punya. Saya berpikir, hanya saya pegawai saya ajak berinfak. Yang gaji 3 juta nyisikan 100.000, yang 2 juta nyisikan 60.000, yang 1 juta 10.000. Pegawai kota Prabu Muli ini, 5.000 pegawai mampu membangun 10 rumah baru orang miskin per bulan. Dari tahun 2008, bayangkan. Jadi tiap bulan 10, tiap bulan ini, Mbak, tiap bulan 10, fokus. Nah itu yang kita lakukan. Berarti inovasi ini yang perlu kita hadirkan dalam menghadapi masalah sulit ini. Itu maksudnya.